Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Sudah kita jelaskan kemarin ada 3 tingkatan. Yang pertama akhlakun hasanah. Kemudian di atasnya akhlakun karimah, di atasnya lagi akhlakun azimah. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-625 dalam kitab saya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala lam yakun, tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan, orang yang berbuat keji, wala, dan tidak pula mutafahishan, bersengaja berbuat keji. Wakana, dan adalah beliau yang yaqulu, bersabda, inna, sesungguhnya, min khiyarikum, termasuk di antara orang-orang baik dari kalian adalah ahsanakum, yang paling bagus di antara kalian akhlaqa, akhlaknya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya orang yang bagus akhlaknya berarti termasuk orang-orang baik, termasuk orang-orang yang khiyar. Maka manusia dibagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tandanya orang baik adalah kalau akhlaknya baik. Maka pernah diceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita ahli puasa, ahli tahajud, tapi nanti pagi harinya dengan lidahnya dia menyakiti hati tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, masuk neraka dia. Dia melakukan ibadah, melakukan puasa, melakukan tahajud, tapi akhlaknya tidak diperbaiki. Maka kata Nabi, finnar, dalam neraka. Na'udzubillah. Karena dia bukan termasuk orang yang baik, meskipun dia punya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi bukanlah seorang yang fahish, yang berbuat keji, tidak pula yang bersengaja berbuat keji. Apa bedanya antara fahish dengan mutafahish? Kalau fahish itu memang sudah sejak asalnya dia berbuat keji, itu namanya fahish. Kalau mutafahish itu sebenarnya orangnya biasa, tapi dia bersengaja berbuat keji. Misalnya seorang santri yang sebenarnya orangnya biasa aja, tapi karena nggak kerasan di pesantren, akhirnya berbuat onar di pesantren. Asalnya sebenarnya orangnya nggak suka berbuat onar dia. Nah, tapi berbuat onar kenapa? Karena dia tidak kerasan saja. Itu namanya mutafahish, bersengaja berbuat keji. Keji itu apa sih? Keji itu adalah kullu ma ishtadda qubhu. Segala sesuatu yang jeleknya itu dahsyat, itu namanya keji. Maka qabih itu artinya jelek, tapi normal atau jelek biasa. Tapi kalau fahish, maka itu jelek yang dahsyat. Dan fahish ini mencakup dua, perbuatan maupun perkataan. Rasulullah bukanlah orang yang perbuatannya keji, bukan pula orang yang perkataannya keji. Nggak ada yang keji dari perbuatan maupun perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya akhlak beliau itu tidak hanya dalam masalah perbuatan, tapi juga dalam masalah perkataan. Ngomongnya baik kepada orang, tidak ngomong jelek, tidak ngomong yang nyakiti atau nyelekiti. Kemudian perbuatannya juga begitu, tidak menyakiti orang. Kemudian kita ambil faedah dari sisi sanadnya. Siapa perawi hadisnya? Abdullah bin Amr bin As. Berapa jarak usia antara Abdullah dengan bapaknya Amr bin As? Berapa? Jaraknya adalah 10 tahun. Jadi Amr bin As ini menikah pada usia 10 tahun. Setelah itu 1 tahun berikutnya lahirlah anaknya bernama Abdullah. Berarti jaraknya 11 tahun ya. Ini adalah bapak dan anak yang paling dekat usianya. Mau mempraktekkan silahkan. Antum nikah. Udah kelewat ya? Usia berapa sekarang? 19 ya udah. Prakteknya 2 kali lipatnya lah. Jangan 10 tahun, 20 tahun nikah. Nah, kalau setiap tahun melahirkan anak seperti Amr bin As ini,
Nanti antum usia 30, anaknya udah 10. Usia 40, anaknya sudah 20. Masya Allah. 20 semuanya para alim. Bagus nggak? Bagus. Allahumma amin. Itu yang amin itu dikabulkan nanti anaknya 20. Baik, kita lanjutkan. Hadis 626. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma tidak ada min syai'in sesuatu asqalu yang lebih berat fi mizanil mu'min dalam timbangan orang beriman yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti min daripada husnil khuluq akhlak yang baik. Wa inna Allah dan sesungguhnya Allah itu yubghidu membenci al-fahisha orang yang berbuat keji, al-badhiya orang yang berkata keji. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. Kata-kata al-badhi huwa dia adalah alladhi yatakallam orang yang berbicara bil fuhshi dengan kekejian wa radhi'il kalam dan jeleknya ucapan yang jelek. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, fadilah akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik adalah amal yang paling memberatkan timbangan amal kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, surat Al-Qari'ah ayat 7, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, supaya timbangan amal kita berat gimana? Kata Nabi, paling memberatkan itu adalah akhlak yang baik. Mengalahkan sholat, mengalahkan zakat, mengalahkan puasa, dan sebagainya. Karena itu akhlak yang baik ini sangat penting untuk dimiliki supaya kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu masuk surganya itu bukan karena amalnya. Masuk surganya semata-mata karena apa? Rahmat Allah. Tapi amalnya fungsinya untuk meninggikan derajat. Nah, supaya derajat kita tinggi gimana? Kuncinya akhlak yang baik. Kamu ahli tahajud, ahli puasa, tapi suka ngomong yang menyakiti orang. Itu kata Nabi tadi dalam hadis yang sahih, hiya finnar, masuk neraka dia wanita tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka akhlak yang baik ini betul-betul perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah membaguskan rupaku, baguskan akhlakku. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Tapi tidak ada penjelasan bahwa ini doa ketika bercermin. Adapun kata-kata yang mengatakan Nabi kalau bercermin membaca doa ini, tambahan tersebut adalah dhaif. Tapi kalau antum sedang bercermin membaca doa ini silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan meyakini itu sebagai doa bercermin. Ya. Silahkan baca doa ini kapan saja. Ketika sujud, ini doanya mustajab. Baca doa ini supaya kita mendapatkan akhlak yang baik. Saya kasih PR, siap ya? Siap insya Allah. PR-nya untuk majelis kali ini, antum setiap sholat ketika sujud membaca doa. Mari kita baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Saya yakin kalau antum rutin ketika sujud membaca doa ini, Allah akan perbagus akhlak antum. Dan ini adalah manfaat untuk kita di akhirat. Nanti timbangan amalnya jadi berat sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu membenci orang yang perbuatannya keji maupun perkataannya keji. Karena itu supaya kita tidak dibenci oleh Allah, jangan berbuat yang keji, jangan berkata yang keji. Berkata itu diatur. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun ya beliau kadang-kadang mengatakan kata-kata jima, tetapi beliau itu sering menggunakan kata-kata yang lebih halus. Ini kenapa? Karena beliau tidak suka berkata yang keji. Nah, maka beliau terbiasa berkata yang lebih halus. Kemudian definisi akhlak yang baik sudah disampaikan belum kemarin ya?
Definisinya adalah badlu an-nada wa kaffu al-adha. Akhlak yang baik adalah badlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, mengerahkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Wa kafful adha, dan mencegah dari mengganggu orang lain. Itu inti akhlak yang baik, dua ini. Ada orang membutuhkan bantuan, kita bantu, badlun nada. Ada orang susah, kita hibur, badlun nada. Kaful adha, jangan mengganggu sama sekali. Ada orang sandalnya disembunyikan satu, itu ada berarti kaful ada, jangan mengganggu. Nah, itu inti dari husnul khuluq menurut Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Nanti akan dijelaskan di akhir. 627. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari, tentang paling banyak ma yudkhilu, apa yang memasukkan an-nasa, manusia, al-jannah, ke dalam jannah. Qala, beliau mengatakan dua. Yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Wasuila, dan beliau ditanya an, tentang aksari, paling banyak, ma yudkhilun nas, apa yang memasukkan manusia, an-nar, ke dalam neraka. Faqala, maka beliau menjawab dua, al-famu, mulut, wal farju, dan kemaluan. Mulut dan kemaluan ini disebut apa? Disebut al-ajwafani, dua yang bolong, dua yang ada tengahnya. Mulut ini ada tengahnya. Nah, kalau kita buka, nah, demikian juga kemaluan, karena ada lubangnya itu kan. Nah, maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu beliau mengatakan al-ajwafan, al-famu wal farju. Tapi dalam riwayat Tirmidzi tidak ada kata-kata al-ajwafan ini. Ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, fadilah akhlak yang baik dan takwa, yaitu adalah dua perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Loh, katanya tadi masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya adalah bahwasanya penjelasan saya tidak bertentangan. Karena rahmat Allah muncul itu gara-gara amal kita. Jadi gara-gara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berakhlak yang baik, maka rahmat Allah muncul. Nah, dengan sebab rahmat Allah kita masuk ke dalam jannah. Tetapi bukan satu-satunya penyebab masuk jannah itu amal kita, bukan. Amal kita kalau untuk masuk jannah nggak cukup. Jannah kan mahal harganya. Amal kita berapa nilainya? Akhlakmu baik, baik. Akhlakmu baik. Tapi apakah senilai dengan surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan surga itu sangat mahal harganya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya dagangannya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, sesungguhnya dagangannya Allah itu adalah surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Seseorang punya akhlak yang baik seumur hidup. Berapa hidupnya? Paling 60 tahun, 70 tahun. Nah, surga ini kan kekal. Maka akhlak yang hanya 60 tahun, 70 tahun untuk beli surga nggak cukup. Nggak senilai. Nah, maka tetap seperti yang saya sampaikan tadi, masuk jannah bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Adapun amal menentukan derajat di dalam jannah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin, dan masing-masing orang mendapatkan darajatun, derajat-derajat, mimma amilu, dari apa yang mereka amalkan. Ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 132. Demikian juga disebutkan pada surah Al-Ahqaf ayat 19 ya. Walikullin darajatum mimma amilu. Karena itu selain kita perlu minta akhlak yang baik, maka kita perlu juga minta apa? Taqwa. Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ini perlu juga diminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian orang itu paling suka membaca doa Allahumma Rabbi zidni ilman wa taqwan. Sebagian orang ada yang suka baca doa ini. Ini sesuatu yang baik karena kita disuruh oleh Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Tapi juga ada yang lebih penting yaitu takwa. Maka ditambahi wa taqwa. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa mulut dan farji itu paling sering memasukkan ke dalam neraka. Karena dengan mulut saja seseorang bisa menjadi kafir. Dalilnya dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu ya Nabi Isa. Nah, maka jangan sekali-kali antum mengatakan selamat Natal. Karena kata-kata Natal itu maknanya adalah mengakui adanya kelahiran Tuhan. Sementara kalau kita mengatakan selamat, berarti kita mengakui hal tersebut. Ini berarti sudah kafir saat itu juga. Na'udzubillah min syarri dzalik. Orang-orang yang memfatwakan boleh mengatakan selamat Natal itu nggak paham makna Natal, sehingga mengatakan seperti itu. Kalau kita nggak berani ngomong begitu, karena ada ayat-ayat seperti ini yang menyebabkan, ya, menunjukkan kafirnya orang yang mengatakan seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau farji, ya, karena berzina, nah, maka menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kita lanjutkan hadis berikutnya 629, 628. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalu paling sempurnanya al-mu'minin, orang-orang beriman, imanan akan imannya adalah ahsanuhum, yang paling bagus dari mereka khuluqan, akhlaknya. Wa khiyarukum, dan orang-orang baik di antara kalian adalah khiyarukum, orang-orang yang baik di antara kalian linisaihim, kepada wanita-wanita mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadisun hasan sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa akhlak yang baik menyebabkan sempurnanya iman, akmalul mu'minin. Dengan kata lain, akhlak yang baik itu menyebabkan bertambahnya iman. Iman bisa bertambah, bisa berkurang atau tidak? Bisa. Bertambah dengan apa? Bitta'ah. Al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan sebab melakukan amalan ketaatan. Akhlak yang baik termasuk ta'ah. Maka akhlak yang baik menambah iman. Kalau iman bertambah, sempurna imannya. Wayang kusu, dan iman itu berkurang bil maksiat, dengan sebab maksiat. Karena itu kalau mau imannya sempurna, lakukan istiqomah ketaatan. Kalau pengen imannya hilang, lanjutkan berbuat apa? Maksiat. Lama-lama imannya hilang. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kita dihasung untuk berbuat baik kepada para wanita kita. Wanita kita maksudnya apa? Ya, wanita sekitar kita. Ibu kita, adik kita, kakak perempuan kita, bule kita, nenek kita. Itu maksudnya nisaihim itu. Ya. Jadi tidak hanya istri saja. Istri termasuk nisaihim. Tetapi seluruh wanita sekitar kita itu juga termasuk nisaihim. Kenapa kok Nabi menyebutkan perempuan? Karena perempuan itu makhluk yang lemah. Yang biasanya diremehkan, dilemahkan, dizalimi. Nah, maka Nabi sebutkan wanita secara khusus supaya para suami itu tidak mudah mukul kepada istrinya. Orang-orang yang suka mukul istrinya itu tidak mungkin orang yang baik di antara umat Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat itu Nabi mengizinkan para suami silahkan pukul istrinya, nggak apa-apa, untuk mendidik. Nah, begitu diizinkan, akhirnya para sahabat pada main pukul sama istrinya. Akhirnya Rasulullah pada suatu hari didatangi oleh para wanita-wanita sahabiyat. Rumah beliau dikerumuni oleh para wanita sahabiyat. Kalau zaman sekarang itu demonstrasi para sahabiyat. Itu demonstrasi pertama di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah saya demonstrasi, ya, karena yang datang banyak para wanita. Mereka mengeluhkan, ya Rasulullah, suami-suami kita itu suka mukul. Nah, maka Rasulullah kemudian marah, menyampaikan hadis-hadis yang seperti ini. Khiyarukum linisaihim. Kamu didik istrimu kalau bisa.
Nggak bisa dididik, ya sudah, dilepas aja, diceraikan, nggak ada masalah. Tapi baik-baik, nggak usah pakai pukul-pukul dan sebagainya. Gitu. Nggak bisa mendidik, ya sudah, kembalikan kepada orang tuanya. Mohon maaf, saya tidak bisa mendidik ini anak panjenengan, saya kembalikan. Mudah-mudahan setelah dikembalikan nanti bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan suami yang lebih baik daripada saya. Kan enak ngomong begini, gitu. Sehingga tidak ada masalah antara dia dengan mertuanya. Kita lanjutkan 629. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku, sungguh dia mendapatkan bi husni khuluqihi, dengan sebab akhlak yang baiknya, darajatus shaim, derajatnya orang yang ahli puasa, al qaim, orang yang ahli tahajud, qiyamul lail. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, fadilah akhlak yang baik menyebabkan derajatnya dalam surga naik tinggi. Kalau yang hadis sebelumnya tadi menyebabkan timbangannya apa? Berat. Nah, saya malah jadi teringat ini. Dalil tentang bahwasannya akhlak yang baik berat dalam timbangan menunjukkan bahwa amal kita nanti di akhirat akan ditimbang. Ada tiga yang akan ditimbang. Satu, amalannya akan ditimbang. Dua, orangnya juga akan ditimbang. Tiga, catatan amalnya juga akan ditimbang. Apa dalilnya? Dalil bahwasanya amal ditimbang tadi, akhlak yang baik berat dalam timbangan. Dalil bahwasanya manusianya juga ditimbang. Ar-rajulul 'azimus samin. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin. Sungguh nanti akan datang seseorang yang gede, yang gembrot, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yazinu indallah janaha ba'udah, tetapi tidak sebanding di hadapan Allah dengan sayap nyamuk. Jadi ditimbang itu sayap nyamuknya lebih berat. Sementara orang yang gendut dan gede ini ringan, sama sekali tidak ada nilainya. Kenapa? Karena Allah tidak melihat dagingnya atau bodinya, tapi melihat kepada apa? Amalnya. Amalnya itu yang menyebabkan berat. Maka meskipun kamu kecil tubuhnya, sakit-sakitan, krempeng dan sebagainya, tapi amalmu baik, itu nanti di hadapan Allah ditimbang langsung melesat berat nih. Sementara orang yang gemuk, gede, tapi nggak pernah ibadah, tidur-tidur melulu aja, ini ditimbang oleh Allah, kringnya naik, nggak ada nilainya. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Qaf itu singkatan dari apa? Muttafaqun alaih. Maka harus kita percaya ini hadis. Adapun dalil bahwasanya catatan amal ditimbang, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadisul bitaqah. Pernah dengar belum? Belum. Hadis tentang kartu, yaitu ada seseorang yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, ditampakkan catatan amalnya. Semuanya isinya buruk, gak ada yang baik. Maka dia mengatakan, wah hancur saya sudah. Tapi Allah mengatakan, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Kemudian diambillah satu pitokoh kartu. Kemudian kartu ini ternyata ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah atau la ilaha illallah. Nah, maka kemudian Allah mengatakan, ini kartumu, ini kamu duduk di dunia mengucapkan ini la ilaha illallah. Akhirnya ditimbang, ini catatan amal yang sangat tebal, sangat lebar, sejauh mata memandang, isinya keburukan semuanya, ditaruh di satu sisi timbangan, sementara di satu sisinya ada kartu la ilaha illallah tadi. Maka orang ini sudah merasa, wah saya ada pasti binasa. Apa sih fungsinya kartu begitu kecil begitu? Pasti lebih ringan. Begitu ditimbang, maka la ilaha illallahnya lebih berat. Maka Allah katakan, kamu tidak akan saya zalimi hari ini, kamu punya la ilaha illallah, masukkan dalam surga. Tapi jangan kemudian kita mengatakan, wah kalau begitu saya ahli maksiat saja nggak apa-apa, yang penting la ilaha illallah terus. Bukan begitu. Ya kalau kamu nasibnya semujur orang tadi, kalau tidak. Karena Allah itu memberi ampunan kepada siapapun yang dia kehendaki. Tidak semua orang disikapi kayak begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ringkasnya, jangan meremehkan dosa, okay? Jangan apa? Meremehkan dosa. Nah, itu hadis bitokoh menunjukkan bahwa catatan amal akan ditimbang. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa puasa dan qiyamul lail adalah amalan yang istimewa.
sehingga disebutkan secara khusus oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu punya akhlak yang baik, tapi tidak ahli puasa, nggak apa-apa. Derajatmu seperti ahli puasa. Kamu punya akhlak yang baik, tapi tahajudnya cuma 3 rakaat, nggak ada masalah. Kamu bisa menyaingi ahli tahajud. Tapi kalau bisa dikumpulkan semuanya, ya akhlaknya baik, tahajudnya juga dahsyat. Imam Ahmad mengatakan, "Man lam yutir fahuwa rajulusu." Siapa yang tidak sholat witir, maksudnya tidak sholat tahajud, berarti dia orang jelek. Jadi teori Imam Ahmad itu gampang. Kowe wong elek, wong apik, gampang. Dia mau bengi tahajud orang. Orang tahajud berarti wong elek. Gampang kok teorinya. Nah, maka kalau ada seorang laki-laki ngelamar putrinya Imam Ahmad, ditanya, tadi malam tahajud nggak? Enggak, wong elek, serasa. Setuju nggak kalau tidak tahajud tuh wong elek? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, saya carikan dalilnya. Ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu, ya Rasulullah, ada seseorang tidur semalam suntuk, tidak bangun tahajud sama sekali sampai subuh. Apa kata Nabi? Telinganya dikencingi setan. Nah, itu dalilnya. Berarti kan jelek orangnya sampai dikencingi setan. Itu bangunnya kalau bangunnya subuh. Kalau bangunnya jam 6 baru bangun, itu mungkin ditaei sama setan itu. Di BAB sama setan itu. Nauzubillah. Kita lanjutkan hadis 630. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya za'imun menjamin di baitin, dengan satu rumah, fi rabadil jannah, di luarnya jannah, liman, bagi orang yang tarakal mira'a, meninggalkan perdebatan. Rabat ini lebih baik diartikan aja ya, di pinggiran, di pinggiran jalan. Wa ingkana, meskipun adalah dia itu muhiqqan, benar. Jadi meskipun kamu benar, gak usah debat. Wa bibaitin, dan dengan satu rumah, fi wasatil jannah, di tengah jannah, liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa ingkana, meskipun adalah dia mazihan, bergurau. Wa bibaitin, dan dengan satu rumah, fi a'lal jannah, di bagian atasnya jannah, bagian paling tingginya jannah, liman hassana khuluquhu. Di situ hasuna apa hasana? Hasana. Yang hasuna diganti hasan. Liman, bagi orang yang hasana, membaguskan, khuluquhu, akhlaknya. Kalau hasuna khuluquhu kurang tepat. Karena hasana, membaguskan, ini berarti ada usaha untuk membaguskan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata-kata za'im itu adalah dhamin, menjamin. Hadis ini menunjukkan fadilah akhlak yang baik, bahwa siapa yang berusaha memperbagus akhlaknya, maka dijamin oleh Allah berada di dalam surga paling tinggi, disiapkan rumah di sana. Maka surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat atas, ada yang tingkat tengah, ada yang tingkat bawah. Yang tingkat bawah ini bagi orang-orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Jadi debat itu nggak ada baiknya. Kecuali kalau debatnya dalam rangka munadharah. Dua-duanya saling mencari mana yang benar. Ya kita diskusi, silahkan. Tapi kalau debatnya mau menang sendiri, debat kusir, nggak ada baiknya. Karena itu debat-debat di grup, itu saya nggak begitu senang. Kenapa? Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kita nulis sesuatu, orang memahami lain, akhirnya menjelekkan kita. Kita dijelekkan nggak terima, balas menjelekkan. Apa fungsinya kayak begitu? Udah nggak usah debat ya. Kalau mau diskusi, bertemu kopi darat, nah, sambil ngopi-ngopi, sambil santai, enak kan? Nah, jadi diskusi selesai, kopinya juga selesai, enak, seger. Daripada debat gitu marah-marah, padahal kita mungkin juga nggak kenal siapa yang di grup ini, siapa di grup WA ini, siapa nggak kenal. Tapi marah-marah, ngapain? Untuk apa begitu? Nggak penting. Ya. Maka jangan dibiasakan debat. Ya. Kemudian juga dijamin mendapatkan rumah di tengah jannah bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun dustanya dalam kondisi bergurau. Ini menunjukkan bahwa bergurau dalam dusta tetap tidak boleh.
Dusta haram meskipun hanya bergurau, nggak boleh. Kemudian ada yang lebih utama, yaitu kalau kita membaguskan akhlak, maka jannahnya paling tinggi. Kata-kata hasana ini dalam kitab syarah disebutkan bitasydidis sin, sinnya ditasydid, berarti hasana. Kemudian beliau mengambil kesimpulan, kata-kata hasana yang artinya membaguskan, menunjukkan bahwa akhlak yang baik ini perlu diusahakan. Ada usaha untuk membaguskan akhlak. Manusia itu tidak serta-merta diciptakan langsung akhlaknya baik, enggak. Tapi dia perlu mempelajari, ya. Oh, bagaimana bersikap toleran kepada orang lain. Oh, bagaimana bersikap memaafkan pada orang lain. Oh, bagaimana menahan marah, tidak mudah marah. Nah, itu perlu diusahakan. Kalau kita tidak mengusahakan akhlak yang baik, mana mungkin punya akhlak yang baik? Enggak mungkin. Kecuali orang yang memang oleh Allah sejak lahir itu ditetapkan ini apa akhlaknya baik. Jadi sejak lahir sudah berakhlak baik, nggak perlu belajar. Ada orang-orang begitu, tapi tidak banyak. Seperti Nabi Muhammad SAW, sejak lahir itu sudah baik, nggak perlu belajar akhlak yang baik, sudah akhlaknya baik. Tapi orang-orang rata-rata kita nggak begitu. Kita kan terpengaruh lingkungan kan. Nah, lingkungannya kasar, kita ikut kasar. Lingkungannya marah, kita ikut marah. Tapi untuk bisa mengatur jadi akhlak yang baik gimana? Perlu usaha. Makanya saya mengumpulkan 40 hadis sikap-sikap Nabi SAW ketika beliau dibikin marah. Ternyata semuanya sikap-sikap yang sangat tenang dan bijaksana. Rasulullah dikirimi masakan oleh Ummu Salamah. Aisyah marah, maka masakannya Ummu Salamah ditampar. Akhirnya jatuh, pecah piringnya. Rasulullah tidak marah. Beliau hanya mengatakan gharat ummukum 2 kali. Gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu nih, lagi cemburu nih. Udah, gitu aja. Bahkan kata sebagian syekh itu sambil senyum Nabi SAW ambil piringnya tadi. Tidak menyuruh Aisyah, ya Aisyah, ambil tuh piringnya kamu pecah. Wah, istri kurang ajar. Enggak pernah begitu. Gharat ummukum. Artinya apa? Nabi memaklumi. Ini rumahnya Aisyah. Aisyah bisa masak. Dikirimi oleh Ummu Salamah. Seolah-olah melecehkan Aisyah. Aisyah nggak pintar masak. Marah kan dia. Nah, maka dia cemburu. Kemudian apa? Dipecahlah piring tersebut. Tapi kemudian Aisyah karena tidak dimarahi oleh Nabi, dia pun redam. Nah, setelah redam minta maaf kepada Rasulullah SAW. Coba kalau Rasulullah ambil tampar, ya, ditampar istrinya. Nah, bagaimana katanya? Nah, dia tidak akan apa? Tidak akan redam marahnya, tambah marah lagi. Nah, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tambah satu hadis lagi ya supaya pas babnya. Hadis 631. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna sesungguhnya min ahabbikum termasuk dari orang yang paling dicintai di antara kalian ilayya kepada saya, wa aqrabikum dan yang paling dekat di antara kalian minni kepada saya, majlisnya yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, adalah ahasinakum orang yang bagus di antara kalian akhlaqan akhlaknya. Sebaliknya, wa inna dan sesungguhnya abghadakum yang paling dibenci dari kalian ilayya kepada saya, wa ab'adakum dan paling jauh dari kalian minni dariku yaumal qiyamah pada hari kiamat adalah as-sartharun, orang yang banyak bicara. Bahasanya apa? Cerewet. Wal mutasyaddiqun dan orang-orang yang memfasih-fasihkan bicaranya. Wal mutafaikihun dan orang-orang yang sombong. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna, sungguh kami telah mengetahui apa itu as-sartharun dan mutasyaddiqun. Famal mutafaihikun, apa lo maknanya mutafaihikun? Qala, beliau mengatakan mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kemudian beliau menjelaskan makna sarsar itu adalah katsirul kalam, banyak bicara, takallufan, tetapi dipaksakan banyak bicaranya itu. Kalau mutasyaddiq itu adalah mutatawil, orang yang sombong ala nasi kepada para manusia bikalamihi dengan perkataannya. Wa yatakallamu dan dia bicara bimil'i sepenuh fihi mulutnya, tafasuhan menampakkan kefasihan, wa ta'ziman dan membesarkan likalamihi ucapannya. Wal mutafaihik adalah asluhu asalnya minal fahki dari kata-kata fahk, wa huwal imtila yang artinya itu penuh.
wa huwa alladhi, dialah orang yang yamla'u famahu, memenuhi mulutnya, bil kalam, dengan ucapan, wa yatawassa'u, dan dia memperluas, fihi, dalam ucapan, wa yughribu, dan dia membuat kata-kata yang asing, fihi, dengan ucapannya, ya. Jadi mengatakan kata-kata yang jarang dikatakan orang, takabburan, karena sombong, wartifa'an, karena merasa tinggi, wa ilharan, dan menunjukkan, lil fadilah, kemuliaan atau fadilah dia, ala ghairihi, atas orang yang lain. Hadis ini intinya adalah orang yang akhlaknya baik nanti derajatnya tinggi di dalam surga. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi, paling dekat majelisnya dengan Nabi di hari kiamat. Nabi itu kan derajatnya paling apa? Tinggi dalam surga. Nggak ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pengen derajatnya seperti Nabi, gimana cara nyusulnya itu gimana? Cara nyusulnya adalah ahasinikum akhlaqa, akhlaknya diperbagus. Karena itu PR tadi saya tekankan, betul-betul ya. Antum baca apa tadi? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pada saat apa? Sujud. Kenapa ketika sujud? Karena doanya mustajab. Apa dalilnya? Hah? Faqaminun ayyustajaba lakum. Amma sujud, adapun sujud, maka sungguh-sungguhlah dalam doa, maka faqaminun, maka pantas untuk dikabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim sahih. Kamu hafalkan hadis itu kata kuncinya saja nggak apa-apa. Kalau sudah hafal kata kuncinya faqaminun, artinya apa? Pantas. Nah, maka kamu tulis faqaminun, kemudian diklik di sini, dicari ya. Ini kemudian dipaskan pada kitab Jami' Shaghir, akan muncul hadisnya. Riwayat siapa di sini? Riwayat Muslim. Baik, kita tambah sedikit ini. Warawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, ada di situ enggak? Ada. An Abdullah bin Mubarak rahimahullah fi tafsiri husnil khuluq, dalam maksud atau tafsir dari akhlak yang baik, qala Ibnu Mubarak mengatakan, huwa, dia adalah talaqatul wajh, berseri-serinya wajah. Jadi kalau ketemu orang itu berseri-seri, jangan cemberut, jangan bermuka masam. Wa badlul ma'ruf, dan mengerahkan kebaikan. Kalau tadi saya katakan badlul nada, dan itu lebih bagus karena supaya sama dengan kaful ada, menahan dari mengganggu orang. Talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri, ini sebenarnya sudah termasuk badlul nada. Karena itu tadi saya ringkas. Husnul khuluq adalah badlul nada wa kaful ada, atau badlul ma'ruf wa kaful ada. Inilah yang dapat kita pelajari dari akhlak yang baik. Bab akhlak yang baik, mudah-mudahan semua kita diberi akhlak yang baik oleh Allah dan diberi ketakwaan sehingga mendapatkan surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin.